dari Imam Sufyan Ats-Tsauri, wa huwa Syekhul Imam Malik. Imam Sufyan Ats-Tsauri adalah guru daripada Imam Malik. Beliau berkata, kullu ma'siyatin nasyi'atin an syahwatin ay ishtiyaqin nafsi ila syai'in wa innahu yurja ghufran. Setiap maksiat yang muncul, yang terjadi karena syahwat, maka sesungguhnya maksiat itu masih diharapkan diampuni. Wa kullu maksiatin nasya'at an kibrin fa innahu la yurja ghufran. Dan setiap maksiat yang muncul atas dasar kesombongan, fa innahu la yurja ghufran. Sungguhnya maksiat dari dasar kesombongan itu maka tidak diharapkan diampuni. Li'annahu maksiyata iblis kana asluha minal kibri. Karena sesungguhnya maksiatnya iblis dasarnya adalah kesombongan. Yaz'amu annahu khairun min sayyidina Adam. Iblis itu menganggap dirinya lebih baik daripada Sayyidina Adam. Wa li'anna zallata Sayyidina Adam alaihissalam kana aslan syahwat. Karena sesungguhnya kekhilafan Nabi Adam itu berdasar syahwat. Bisabab ishtiyaqihi ila dzawqi thamar sayyid syahwah al-manhiya. Karena sebab beliau ingin mencicipi buah suatu pohon, itu berdasarkan syahwat, keinginan. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi pelajaran pada kesempatan ini kita mendapatkan nasihat besar dari imam besar, guru daripada Imam Malik, yang kisah-kisah tentang beliau sangatlah banyak. Salah satu kisah yang terkenal yaitu ketika beliau menjumpai ada sosok pemuda yang tawaf. Tidaklah pemuda ini tawaf kecuali sambil melangkahkan kakinya dengan membaca sholawat. Dan terus diperhatikan oleh Imam Ats-Tsauri, pemuda ini selalu tawaf sambil membaca sholawat, tidak ada bacaan lain. Akhirnya Imam Ats-Tsauri pun bertanya kepada sang pemuda, saya perhatikan engkau wahai hamba Allah mengelilingi Ka'bah bertawaf hanya membaca sholawat saja, padahal banyak bacaan-bacaan yang lain. Kenapa tidak engkau baca? Kemudian sang pemuda bertanya, siapakah Tuhan ini? Dijawab, saya adalah Sufyan Ats-Tsauri. Maka sang pemuda pun terkejut. Sang pemuda terkejut karena berjumpa dengan imam terkemuka yang sangat terkenal, Imam Sufyan Ats-Tsauri. Jadi tidak seperti sekarang. Kalau sekarang itu orang terkenal semua tahu wajahnya karena ada TV, ada HP. Kalau ada orang terkenal, berarti terkenal dengan wajahnya. Kalau zaman sekarang, kalau zaman dahulu orang terkenal namanya saja yang tersebar. Imam Syafi'i berkata begitu, terkenal, tapi belum tentu semua orang tahu gimana rupa Imam Syafi'i. Tidak ada kayak sekarang kan canggih. Nah begitu juga masanya gurunya Imam Malik, Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau terkenal,
tapi tidak semua tahu gimana wajah beliau. Nah, ini sang pemuda kaget. Ternyata beliau berjumpa dengan imam yang terkenal, Imam Sufyan Ats-Tsauri. Apa kata sang pemuda? Kalau bukan karena engkau, saya tidak akan bercerita. Kata pemuda ini, wahai imam, saya kesini bersama sang ayah tercinta. Kemudian di tengah perjalanan, saya dan ayah saya, tiba-tiba sang ayah dijumpai dengan sakit yang mengantarkannya menuju ajalnya. Ayah saya meninggal dunia. Tapi tiba-tiba wajahnya berubah. Tapi tiba-tiba wajah ayah saya berubah menjadi hitam pekat setelah meninggal dunia. Nah, dan wajah hitam pekat ini ternyata pernah terjadi di sekitar kita ini. Saya mendapatkan cerita dari seorang siswa yang ada menjumpai seorang meninggal dunia yang tiba-tiba wajahnya berubah hitam pekat. Itu jadi pelajaran bagi kita. Yaitu sosok yang melayani orang, kemudian berubah. Nah, ini pemuda ini kemudian terkejut dengan keadaan ayahnya yang berubah menjadi hitam. Karena dahulu orang pergi berhaji, orang pergi umroh, beribadah di Ka'bah, perjalanan berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Ada yang menggunakan onta, ada yang jalan kaki, dan tidak seramai seperti jalan raya Tanjung. Sehingga sambil menunggu ada rombongan yang membantunya mengurus jenazah ayahnya, maka ia tutup wajah ayahnya dan tiba-tiba dihampiri ngantuk yang sangat luar biasa. Kemudian pemuda ini tertidur. Di dalam tidurnya tiba-tiba ia berjumpa, melihat sosok yang sangat istimewa. Seorang laki-laki kemudian mendekati ayahnya, dibuka tutup wajahnya, diusap, berubah wajah ayahnya yang hitam pekat menjadi putih bersinar berseri-seri. Kemudian sang pemuda bertanya, siapakah tuan ini? Beliau menjawab, saya adalah Muhammad bin Abdullah. Wahai sang pemuda, ayahmu ketika hidup di dunia pernah melampaui batas. Tapi ia sempat taubat dan siang harinya memperbanyak salawat kepadaku. Maka aku pun datang untuk memberikannya syafaat. Kemudian terbangunlah sang pemuda ini dan coba menengok ayahnya karena penasaran dengan mimpinya. Ternyata benar, ayahnya yang wajahnya hitam pekat benar berubah menjadi putih berseri-seri. Salah satunya berkat memperbanyak sholawat dan salam. Nah, ini salah satu yang dikisahkan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, guru daripada Imam Malik. Imam Malik saja salah satu imam yang sangat terkenal bagaimana akhlak beliau. Ada murid beliau bercerita, 20 tahun saya belajar sama Imam Malik, 18 tahun saya belajar akhlak, itu masih kurang 2 tahun belajar ilmu yang lain. Kalau ilmu yang lain bisa saya dapatkan di banyak guru, tapi kalau ini ilmu akhlak atau ilmu tasawuf tidak saya dapatkan kecuali pada Imam Malik. Imam Malik ini sangat tinggi akhlaknya. Dia pernah berkata, 1000 kalau melihat orang itu
ada 900 kesalahannya, satu kebaikannya, lihat kebaikannya, kata Imam Malik. Tinggi akhlak beliau. Kemudian Imam Malik karena tinggi adab beliau, baik kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada ilmu secara umum, akhlak beliau, tasawuf beliau, sampai-sampai Imam Malik dikisahkan tidaklah beliau tidur kecuali kalau tidur selalu berjumpa, bermimpi melihat Rasulullah SAW. Imam Malik menggunakan pakaian terbaik beliau. Pertama, ketika beliau mengajarkan ilmu, gunakan pakaian terbaik. Kedua, ketika beliau beribadah, misalnya sholat. Ketiga, ketika beliau keluar rumah. Keluar rumah selalu berusaha memakai pakaian terbaik, supaya manusia tidak kasihan. Jadi kalau kita sengaja memakai pakaian compang camping supaya kelihatan miskin, mencari perhatian manusia, ini sangat hina. Maka Imam Malik tidak mau mencari perhatian manusia, mencari kasihan manusia. Cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau keluar dengan pakaian terbaik supaya tidak ada orang yang kasihan. Imam Malik salah satu murid beliau Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i setelah menguasai ilmu di Mekah, beliau keluar, diperintahkan lagi oleh ibunda beliau untuk mencari ilmu lebih luas ke Madinah. Kemudian Imam Syafi'i, apa bekalnya? Bekal istimewa dari ibunda beliau. Wahai anakku, tuntutlah ilmu seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Bila perlu nanti di surga kita ketemu. Itu pesan ibu beliau supaya anaknya tidak cengeng, tidak rindu-rindu rumah, ingin segera pulang. Bila perlu nanti di surga kita ketemu. Terus fokus ilmu sebanyak-banyak. Ketika Imam Syafi'i ini masa sekarang itu mendaftar ke Imam Malik sebagai murid, ketika ucapkan salam, kemudian ditemuilah oleh murid Imam Malik atau yang berkhidmah kepada Imam Malik. Siapa? Saya Syafi'i. Ada keperluan apa? Saya ingin belajar sama Imam Malik. Tunggu sebentar, saya sampaikan. Wahai Tuan Imam, ada yang mencari, ada yang ingin belajar. Tanyakan dia, sudahkah dia belajar di kitab saya Al-Muwatta? Wahai Syafi'i, apakah kamu sudah mempelajari kitab beliau Al-Muwatta? Kalau belum, engkau disuruh pulang, pelajari dulu, baru datang ke sini. Apa kata Syafi'i yang masih usia sangat muda? Al-Muwatta sudah di kepala saya. Baru daftar sudah di kepala. Jadi baru daftar MTS sudah semua pelajaran MTS itu dikuasai. Jadi saya ingin belajar nahwu shorof, sudah hafal matan jurumiyah, sudah belajar matan amsilah. Apa ini luar biasa. Disampaikan kepada Imam Malik, kaget Imam Malik. Suruh masuk, coba suruh. Dites, tidak ada satu huruf pun yang kurang. Ketika belajar, Imam Malik menyampaikan hadis. Imam Malik sempat tersinggung dengan perilaku muridnya Imam Syafi'i. Ketika beliau menyampaikan hadis, Imam Syafi'i mengindikan tangannya, kemudian nyoret-nyoret di telapak tangannya. Ini murid tidak memperhatikan, kayak apa, bermain. Tapi Imam Malik ya, berusaha tidak menghiraukan
karena khawatir hadis yang disampaikan terputus sehingga murid yang lain nanti salah paham. Bahkan beliau pernah menyampaikan hadis dalam keadaan menangis, bukan menangis karena sedih, tapi menahan gigitan kalajengking. Tapi karena beliau tidak mau hadis itu terputus gara-gara mengurus kalajengking ini, beliau saking hormatnya sama yang namanya ilmu, saking tinggi akhlak beliau kepada Rasulullah, takut suul adab, beliau menahannya. Selesaikan hadis baru diurus. Ternyata beliau sengat kalajengking, saking tinggi ilmu Imam Malik, apa akhlaknya, sehingga pantaslah beliau selalu tidur dengan bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Setelah selesai pembahasan hadis, barulah ditanya, wahai Syafi'i, apa yang engkau perbuat? Kenapa kurang tertib? Wahai guruku, sungguh aku sedang menulis apa yang kau sampaikan. Kita sekarang kan nulis, pulpen kita sudah luar biasa, kertas kita sudah sangat banyak. Kalau dulu saking tempat menulis kekurangan, sehingga apa yang bisa untuk menulis Imam Syafi'i ambil untuk menulis, sehingga dalam kisah kamar beliau itu penuh dengan catatan. Ketika datang teman beliau ingin menginap, sampai-sampai tidak ada tempat menginap, kamarnya penuh dengan catatan. Akhirnya beliau menghafal semuanya sehingga dibersihkan kamar. Makanya Imam Syafi'i pertama beliau berkata, al ilmu sayyidun, ilmu itu ibarat buruan. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah, ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. Faminal hamaqah antasida ghazalatan kaha bainal khala'iq. Yang termasuk sikap yang bodoh adalah berburu kijang tapi dilepas di tengah keramaian yang tidak mungkin untuk ditangkap lagi misalnya. Jadi beliau mengibaratkan ilmu itu buruan, maka ikat buruan itu dengan tali yang kuat. Maksud Imam Syafi'i, ikat buruan itu dengan tali yang kuat, catat dia. Makanya beliau rajin mencatat. Padahal beliau itu belajar kadang sambil tutup telinga, karena apa yang didengar masuk saking pintarnya. Tapi beliau mengatakan ikat dia, beliau catat. Kemudian barulah mengatakan al-ilmu bis sudur, la bis sudur. Ilmu itu di dada, tidak di tulisan. Ya, setelah ditulis dimasukkan. Nah, kemudian apa kata Imam Syafi'i, wahai guru, aku sedang menulis. Dites begitu banyak penyampaian Imam Malik, ternyata tidak ada satupun yang kurang apa yang Imam Syafi'i sedang menulis dan menghafal dengan begini tangannya. Luar biasa. Nah, jadi Imam Malik pernah Imam Malik sama muridnya berbeda pendapat. Imam Malik guru, Imam Syafi'i murid. Kata guru Imam Malik, rezeki itu tidak perlu dicari. Imam Syafi'i mengatakan, harus rezeki itu baru kita dapat, harus kita cari, harus kita ikhtiarkan. Imam Malik tidak perlu dicari. Kemudian tidak selesai. Imam Syafi'i pergi. Beliau membantu orang yang sedang panen kurma, sehingga Imam Syafi'i diberikan upah. Nah, ini bukti kalau rezeki itu harus dicari, bekerja baru dapat upah. Akhirnya Imam Syafi'i membawakan gurunya kurma. Hai guruku, ini hadiah kurma. Ini juga jawaban yang kemarin. Ini saya kerja tadi. Akhirnya dikasih upah ini kurma. Ini kan bukti bahwasanya rezeki itu
dicari. Imam Malik menjawab, ini juga bukti rezeki itu tidak perlu dicari. Saya duduk-duduk datang. Nah, jadi memang benar. Dua-duanya benar. Memang segala sesuatu kebaikan itu harus kita ikhtiarkan. Rezeki ilmu apa? Ikhtiar, wajib ikhtiar, doa, baru tawakal Allah. Tapi kalau orang yang sudah tingkatannya waliullah tinggi itu, dia yang dicari oleh takdir. Terlintas dalam hatinya, makanya dunia itu di bawahnya melangkahkan kaki sekejap ke Mesir, melangkahkan kaki sekejap Yaman, melangkahkan kaki sekejap ke sana. Bahkan matanya itu sudah diberkahi oleh Allah sehingga bisa melihat keadaan yang akan datang. Rabiatul Adawiyah diginikan tangannya uang, diginikan tangannya. Syekh Abdul Qadir Jailani diginikan padang pasir roti. Apa yang terlintas di hati? Kalau seorang sudah tingkatannya dekat dengan Allah waliullah, dia yang dicari sama takdir. Kalau kita cari takdir itu, cari. Nah itu Imam Malik. Begitu luar biasanya Imam Malik, dan alhamdulillah kita dapat menikmati juga dari fatwa guru beliau, yaitu Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau berkata, guru Imam Malik, kata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, kullu maksiatin nasyiatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranha. Setiap maksiat yang timbul atas dasar syahwat maka masih diharapkan diampuni. Karena Nabi Adam, kelupaan beliau itu, khilaf beliau itu berdasarkan syahwat. Dan setiap maksiat yang muncul dari kesombongan la yurja ghufranha, tidak diharapkan diampuni. Lebih jauh pengampunannya. Kalau syahwat lebih mudah diampuni kalau berdasarkan syahwat. Kalau berdasarkan sombong maka lebih sulit. Karena kalau syahwat itu berasal dari kehilapan Nabi Adam. Kalau sombong itu berasal dari iblis. Iblis langsung dilaknat dan sudah ar-rajim iblis itu. Makanya di sini ada pelajaran yang banyak disampaikan oleh para ulama. Kita sombongkan kebaikan saja sudah luar biasa buruknya. Menyombongkan kebaikan, misalnya contoh suatu lembaga atau madrasah. Kita sombong kalau madrasah ini tidak ada yang menandinginya. Kita sombong, itu kebaikan. Itu luar biasa keburukannya, menyombongkan. Apalagi yang kita sombongkan keburukan. Saya ini rampok, disombongkan sudah buruk lagi, nah itu parah lagi. Sombong itu saja, menyombongkan kebaikan sudah sangat luar biasa buruknya, apalagi yang disombongkan. Nah, makanya tidak usah kita sombong. Mungkin na'udzubillah, manusia itu kullu bani Adam khata. Semua manusia memiliki kesalahan, memiliki kekeliruan, memiliki dosa. Tapi jangan kita sombongkan dosa itu. Kita banggakan. Saya ini banyak bercerita tentang keburukan kita. Tidak usah. Cukup keburukan itu kita
istighfar kita, jangan kita banggakan. Khawatir kita sombongkan keburukan kita, kebaikan saja kita sombongkan sudah ngeri luar biasa, apalagi keburukan lagi, apalagi nyata-nyata bermaksiat dengan sombong. Makanya sudah kita bahas di bab sujud syukur. Disunahkan kita sujud syukur ketika melihat ada orang yang sedang menyombongkan maksiatnya. Jika ada orang yang menyombongkan maksiatnya, ya misalnya dia seorang yang pemberani, disombongkan keangkuhannya, sunahkan kita sujud syukur. Kenapa? Alhamdulillah Allah lindungi kita dari sifat seperti itu. Tapi kalau takut fitnah, katanya jangan sujud syukur di hadapannya, tambah marah, sembunyi kalau khawatir. Nah, jadi manusia memiliki kekurangan dan jangan kita banggakan kebaikan saja, kita banggakan hancur lebur pahalanya, apalagi yang kita banggakan keburukan kita, apalagi yang kita banggakan keburukan. Tapi tetap apapun itu, bahkan syirik pun, dosa yang dalam Al-Quran dikatakan tidak diampuni kecuali dosa yang lain. Syirik dosa yang tidak diampuni. Jadi sesungguhnya semua dosa itu diampuni asalkan taubat nasuha. Termasuk syirik. Orang yang syirik kemudian taubat nasuha diampuni. Karena dalam Al-Quran Allah menggunakan kata la, yang pakai la, bukan lan. Kalau lan itu taukid, tidak sama sekali. Kalau la masih diampuni. Yang penting taubat nasuha, tinggalkan kesyirikan, kembali ke jalan yang benar, tauhid Allah diampuni. Demikian juga dosa-dosa yang, tapi itu saking hinanya yang namanya kesombongan. Sombong, karena iblis itu dasar maksiatnya itu adalah sombong. Ketika diperintahkan untuk bersujud, iblis enggan, aba wastakbar, enggan dan sombong. Tapi sebelum sombong, di dalam Al-Quran ini, di dalam ayat ini dikatakan aba, iblis itu enggan, atau bahasa kita sekarang gengsi, baru wastakbar, baru sombong. Jadi gengsi dulu disebut. Nah, gengsi ini juga salah satu penyakit hati yang mencegah kita mendapatkan tambahan derajat kebaikan. Misalnya di zaman Rasulullah SAW, ternyata banyak sekali pembesar-pembesar kafir itu tidak masuk Islam bukan karena tidak tahu itu benar, tapi karena gengsi. Karena sudah tahu itu benar, tapi karena gengsi. Bahkan ada yang mengatakan, kalau dia benar Nabi, berarti salah turunnya wahyu. Seharusnya kami ini keturunan bani ini. Saking gengsinya. Ternyata itu Abu Jahal sering nguping di dekat rumah Rasulullah. Berjumpa juga dengan Abu Lahab. Sama-sama mengintip, nguping apa yang didengarkan. Senang mendengar bacaan, bukan mendengarkan Rasulullah baca Quran. Jadi ini sudah diakui, tidak mungkin itu dari Muhammad. Sudah diakui, tidak mungkin. Dengar, ternyata suatu malam ketemu antara Abu Jahal dengan Abu Lahab, sama-sama sedang nguping ini Rasulullah baca. Kamu jadi malu. Sudah tahu benar tapi gengsi. Dan sudah tahu Nabi Muhammad itu tidak pernah namanya dusta, selalu jujur. Apa yang beliau katakan selalu terjadi dan selalu benar. Makanya salah satu kafir itu pernah menantang Rasulullah, khutbah, wahai Muhammad, aku akan membunuhmu. Dijawab Muhammad, justru aku yang akan membunuhmu. Makanya Uqbah nyesal luar biasa. Benar di perang
Uhud, kemudian Utbah ini terkena goresan tombak Nabi Muhammad, hanya luka sedikit sekali. Begitu galaunya Utbah, resah, dan sahabatnya pun heran, kenapa kamu sangat sedih, kenapa kamu galau sekali, ini tidak akan membawamu mati, luka ini cuma goresan sedikit, kata sahabat-sahabatnya kafir-kafir itu. Apa kata? Tapi Muhammad sudah berkata kepada dia yang apa? Ini perkataan kamu sudah percaya. Saking percayanya, tetapi gengsi itu, dan gengsi itulah apa? Itu dasarnya itu dari iblis. Jadi banyak tidak mengucapkan dua kalimat syahadat gara-gara gengsi. Makanya orang yang gengsi tidak akan disambut oleh Allah. Maknanya Allah itu ingin memberikan petunjuk, ingin memberikan hidayah, tapi karena gengsi berarti dia tidak mau. Tidak mau. Nah, itu salah satu penyakit hati, gengsi. Misalnya seperti bapak-bapak yang sudah usia lebih lanjut, tapi tidak gengsi untuk hadir di majelis taklim ini. Meskipun yang menyampaikan tidaklah yang lebih alim daripada bapak-bapak. Itu salah satu mudah-mudahan bentuk hati kita yang mudah-mudahan jauh daripada kegengsian. Nah, jadi saking bahayanya namanya penyakit sombong, gengsi, itu lebih sulit diampuni kalau tidak benar-benar taubat nasuha. Nah, artinya apa? Berarti sombong gengsi itu, sombong itu dosa besar sekali. Dan dosa besar itu diampuni oleh Allah dengan taubat nasuha. Banyak dosa yang muncul dari syahwat, ada yang dosa besar, banyak juga yang dosa kecil. Sehingga yang dosa kecilnya banyak hal yang menyebabkan terampuni oleh Allah. Misalnya siapa yang istighfar astagfirullahaladzim la ilaha illallah, selesai sholat 3 kali, diampuni dosa-dosanya, sekalipun dosanya pernah kabur dari medan perang. Kemudian ada hadis, siapa yang baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, selesai sholat 100-nya dilengkapi dengan la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, diampuni dosa-dosanya sekalipun dosanya sebanyak buih lautan. Itu dosa-dosa kecil. Nah, jadi dosa kecil itu banyak muncul juga dari syahwat kita. Nah, oleh sebab itu kita dari sini kita hati-hati. Tidak ada yang membersihkan hati kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an kan sudah dinyatakan jelas, Allah lah yang menyucikan hati. Sehingga wajib kita selalu mohon kepada Allah supaya Allah bersihkan hati kita. Di samping doa itu, maka selaraskan doa itu. Datangkan saudaranya doa, datangkan kekasihnya doa. Apa kekasihnya doa? Seimbangkan dengan apa yang kita minta. Kita minta dibersihkan hati, maka datangkan kekasihnya itu. Berusaha selalu istighfar, selalu belajar, salah satunya ini belajar akhlak. Jadi apa namanya, di dalam Al-Quran sudah jelas menyatakan doa Nabi Ibrahim, la tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nabi Ibrahim, ya Allah, janganlah Engkau hinakan hamba pada hari ketika tidak akan bermanfaat anak, harta dan anak, kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selam, dengan hati yang bersih. Makanya Imam Ghazali mengatakan kullun nas halka illal alimun. Semua manusia itu celaka kecuali yang alim.
kecuali yang mengetahui. Makanya kita tidak menjadi alim ulama seperti ulama, tapi ada ikhtiar kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Semua manusia kecuali yang alim. Wa kullul alimin halka. Setiap yang alim itu celaka. Illal amilun, kecuali yang mengamalkan ilmunya. Dan semua yang mengamalkan halka celaka. Illal mukhlisun, kecuali yang ikhlas. Itu hati kembalinya. Makanya kalau fikih itu agar ibadah kita benar, ibadah kita sah, dan supaya ibadah kita diterima, itulah ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Karena ada hadis panjang yang dikutip Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Nanti di langit itu ada tingkatan-tingkatannya. Langit 1 sampai langit 7 ada malaikat-malaikat yang tugasnya berbeda-beda. Ada tugas malaikat yang menjaga amalan yang riya. Ada yang menjaga amalan yang sombong. Ada yang menjaga amalan yang ujub. Ketika naik amalan itu diiringi oleh malaikat, malaikat itu sampai bertasbih, takjub dengan amalan yang diangkat naik itu dari seorang. Bersinar amalannya. Tapi ternyata sampai langit ke-1 bisa jadi dia ditolak. Lemparkan amalan ini kepada orang yang malaikat. Saya malaikat yang bertugas menjaga pintu yang riak. Kalau orang riak sakit hati. Ada yang insyaallah mudah suatu saat kita kembali baca hadis itu lebih pasnya. Intinya malaikat-malaikat itu menjaga amalan, dan kalau amalan itu masih dalam penyakit hati tercegah oleh petugas malaikat, tidak jadi naik, tidak jadi diangkat. Jadi sehingga wajib kita belajar ilmu fikih, ilmu akhlak, ilmu tasawuf, ilmu tauhid. Nah, salah satunya ini beliau sangat menasihati kita. Pelajaran pentingnya kita berusaha untuk memperbaiki, menjaga hati kita supaya jangan timbul rasa besar diri. Apa pengertian sombong? Di antara pengertian sombong adalah ru'yatun nafsi bi'ainil izzi, memandang diri dengan pandangan mulia. Wa ru'yatul ghair bi'ainil haqarah, dan memandang orang dengan pandangan yang remeh. Sombong. Kalau diri kita pandang baik, kalau orang remeh, rendah. Itu salah satu sombongan. Dalam hadis juga pengertian sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebaikan dan merendahkan manusia. Sombongan. Wal maqalatul ashirah, kemudian pembahasan yang ke-10. An ba'diz zuhad, dari sebagian ulama ahli zuhud. Wa huwa alladhi ihtaqarud dunya, mereka yang tidaklah condong dengan dunia ini. Walam yubalu biha, tidak peduli dengan dunia, bal akhazu minha qadra dawlati, tapi mengambil dari dunia itu sekedar kebutuhannya saja. Sebagian ulama ahli zuhud berkata, man aznaba zamban wa huwa yadhhab fa inna Allah yudkhiluhu an-nar wa huwa yabki. Siapa yang melakukan dosa dan dia bahagia dengan dosanya itu, tertawa melakukan dosa itu, maka sesungguhnya Allah akan memasukkannya neraka dan dia dalam keadaan menangis menyesal. Nah, ini juga mirip dengan yang tadi di atas, sombong. Siapa yang melakukan dosa dan dia tertawa melakukan dosa,
bahkan menyombongkan dosanya, berbangga, tertawa. Fa innallaha yudkhiluhunna wa huwa yubki. Maka Allah akan memasukkan neraka dan dia sebaliknya dulu tertawa, maka sekarang menangis menyesal. Wa man ata'a wa huwa yabki. Siapa yang taat kepada Allah dalam dan dia menangis, sudah taat dan menangis. Kenapa menangis? Haya'an min Allah, malu kepada Allah. Wa khaufan, takut kepada Allah. Ala taksirihi, karena kurang sekali. Ini sudah taat tapi menangis. Kenapa menangis? Masih kurang jauh daripada istimewa, sempurna. Sudah taat tapi masih jauh, ilmunya masih sangat jauh, ibadahnya masih sangat kurang, masih merasa sangat kurang, malu kepada Allah, menangis karena kekurangan atas kebaikan. Fa inna Allah Ta'ala yudkhiluhul jannah wa huwa yadhhak. Maka Allah akan memasukkannya ke surga dan dia dalam keadaan bahagia, tertawa, tersenyum. Jadi dari sini kita dapat pelajaran untuk terus mengerjakan perintah Allah dan jangan pernah merasa puas atau bangga. Teruslah kita merasa kurang dengan ibadah kita, kurang dengan ilmu kita, malu kepada Allah. Kita ingin surga tapi ibadah kita sangat kurang. Dan kita tidak masuk surga karena ibadah kita, karena rahmat Allah. Dan kita mencari rahmat Allah dengan taat mengerjakan perintahnya. Dan sebaliknya, orang yang berdosa dalam keadaan tertawa, maka nanti Allah masukkan ke neraka dalam keadaan menangis. Wallahu a'lam bishawab. Ada usul. Kesimpulan daripada pertemuan murid dengan guru. Nah, jadi itu sekedar sekelumit kisah sedikit saja di antara sekian banyak kisah. Yang intinya Imam Syafi'i sebagai murid benar-benar mengamalkan yang namanya adab kepada guru. Itu nomor satu. Ilmu itu ya seperti tadi, sudah diraih sebelum belajar, sudah dihafal kita. Jadi ilmu itu kita raih dengan belajar. Pintar itu dengan belajar, dengan banyak belajar, ya langsung dari bimbingan guru. Tapi di sisi yang kedua itu ada namanya berkah. Berkah itu tidak diraih dengan hanya belajar, tapi berkah itu diraih dengan berbakti kepada guru. Jadi Imam Syafi'i salah satu murid yang sangat berkhidmah, yang sangat santun kepada guru, husnuzon pul kepada guru, tawaduk pul kepada guru, akhlaknya pul kepada guru. Jadi kalau kita ingin banyak ilmu, kita belajar terus, dengarkan banyak belajar, banyak mengulang, pintar. Tapi kalau untuk mendapatkan keberkahan, wajib berbakti sama. Sehingga banyak murid yang pintar tapi tidak berkah. Kenapa? Karena tidak berakhlak kepada guru. Guru direndahkan, diremehkan. Apalagi ini banyak terjadi miris, hal-hal yang miris sekali. Gurunya dipanggil seperti temannya, "Oi, baju dong." Tidak ada gini. Kemudian gurunya dibuat menjadi seperti teman, begini gurunya jalan. Itu sangat berlawanan. Jadi makanya Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid, beliau sebelum belajar di guru
beliau Maulana Syekh Hasan Masyad, beliau ditanya dulu, sudah tamat kitab Ta'limul Muta'alim? Belum. Pelajari dulu kitab Ta'limul Muta'alim. Sudah, kalau sudah tamat, belajar. Apa itu Ta'limul Muta'alim? Kitab wajib santri. Itu akhlak-akhlak, adab-adab menuntut ilmu. Sehingga setelah itu diamalkan baru bisa belajar. Supaya ilmunya itu tidak sia-sia. Banyak yang pintar sia-sia. Bahkan banyak yang bodoh. Tapi saking khidmahnya kepada guru, malah setelah tamat dia yang menjadi manfaatnya sangat luas. Saking berkah. Nah, itu ada kisah. Ini dia sangat kurang pengetahuannya. Tapi dalam segi berkhidmat kepada guru dia yang paling setia. Itu datang gurunya langsung diperhatikan sendal gurunya, langsung diambil, ditaruh di balik supaya gurunya tinggal pasang, dijaga dari sendal saja. Tapi ada yang salah cari berkah sama gurunya. Ini cari berkah sama gurunya lewat sendal. Nah, itu Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid. Kita diceritakan sama banyak murid yang mau cari berkah, tapi bukan dengan ambil sendalnya, taruh, kemudian disisihkan dari yang lain supaya enak dipasang. Tapi karena cari berkah, dipasang kakinya, diambil sendal. salah. Keluar dulunya, mana sendal saya ini? Teman yang lain menjawab, ada yang cari berkah, cari berkah diambil. Sehingga banyak kita itu murid-murid di antara cari berkah dilihat nanti sisa makanan gurunya. Itu nyata gurunya sudah selesai, langsung diserbu makan. Cari berkah salah satu. Ada yang kurang tahu adab guru. Gurunya lagi minum, minta cari berkah, masih minum. Gurunya haus sudah, ya. Ya, jadi di antara inti daripada apalagi ulama-ulama terdahulu itu adalah ilmu dan adab. Itu mesti ilmu dan adab. Jadi kalau setiap wali itu ada perkhidmatan. Misalnya Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid berkhidmah kepada guru beliau Maulana Syekh Hasan Masyad. Setiap murid ada tempat gurunya berkhidmah, sehingga dari situlah salah satu daripada sumber keberkahan. Jadi kalau murid yang akhlaknya luar biasa baiknya, insya Allah berkah. Tapi kalau murid yang ugal-ugalan, apalagi gurunya dihina, apalagi gurunya ditempelin sama orang tuanya lagi. Banyak kisah sekarang kan, datang gurunya tidak baik, datang wali muridnya tidak ikhlas, diketapel. Nah, jadi untuk mendapatkan keberkahan ilmu itu tidak hanya tugasnya anak kita saja, tapi juga tugas orang tua. Orang tua wajib juga ikut husnuzon dan berbudi pekerti sama guru daripada anaknya. Karena pernah terjadi di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang namanya ulama itu banyak ujiannya. Jadi kita kira ulama itu asik-asik untuk di tempat tinggi menyampaikan pengajian, tidak ada masalah. Pernah sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, siapa yang paling dahsyat berat ujiannya? Nabi menjawab, yang paling berat ujiannya Nabi. Baru semisalnya setia di bawah derajat Nabi. Artinya semakin tinggi derajat orang itu semakin berat ujiannya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seorang wali, jangan kita kira tidak memiliki ujian berat. Salah satu ujian para wali itu makanan pokok para wali ujiannya itu adalah disakiti manusia, tapi sabar. Itu salah satu, dijelaskan nanti di sini juga. Makanan pokok wali itu, makanan pokok ujiannya itu dicaci maki sama manusia, dihasad. Ada pasti orang yang hasad, orang yang di belakang itu merusak.
dan wali ini tapi tidak membalas, senantiasa senyum, senantiasa membalas dengan kebaikan dan maaf. Itu kata Syekh Ali Jumah, ini manusia yang sudah dalam hatinya pemaaf terus. Bagus hatinya sama manusia. Inilah manusia-manusia surga yang berjalan di atas muka bumi. Nah, itu wali-wali. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ada murid yang berkhidmah, yang ada orang yang hasad, memperhatikan, melapor kepada orang tuanya. Wahai si fulan, ternyata anakmu dibuat seperti kucing, makan di bawah, begini-begini, pokok dihasut. Akhirnya sang ayah ini tidak rela dicabut anaknya, tidak rela. Kemudian setelah pulang anaknya ditanya hukum, karena dia tahu belajar sama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ditanya hukum, ternyata anaknya bisa menjawab semua yang dikatakan tadi, dibuat seperti jadi kucing. Tapi sang ayah ini sudah bersuuzon, sudah mengambil dengan tidak beradab. Akhirnya melihat kehebatan anaknya, ingin dikembalikan lagi. Baik Tuan Syekh, saya kembalikan. Tidak, sudah cukup. Kau sudah memutuskan keberkahan. Nah, jadi adab itu kunci keberkahan. Jadi kita harus dan salah satunya adalah kunci keberkahan anak itu bagaimana keikhlasan orang tua membiayai anak. Jangan terlalu dihitung. Ini SPP segini, hitung-hitungan pada ilmu. Semakin orang tua ikhlas, semakin baik hati orang tua, semakin reda orang tua, maka insya Allah di situ juga sumber daripada keberkahan anaknya. Ya, itu kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita cukupkan. Kalau ada lagi ya bisa di luar majelis atau ketika kita ngopi kalau ada kopi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka